Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua adik-adik? Kak Cika, apa kabar? Baik Kak Mary. Nah adik-adik masih tetap bersemangat kan kita untuk ibadah di rumah? Kalau Kak Cika masih bersemangat kan? Masih loh Kak Mary. Kita semua harus bersemangat. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, Kak Cika dan Kak Mary juga mengingatkan adik-adik untuk mempersiapkan hati dan pikiran adik-adik. Sekarang adik-adik harus mempersiapkan diri, bajunya yang rapi, posisi duduknya yang baik dan benar, juga jangan lupa untuk siapkan Alkitabnya. Oke, kalau adik-adik semua sudah siap, kita mau angkat satu pujian, kita mau angkat tangan, memasuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Oh, Dia gerakanku, Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Oh, Dia gerakanku, Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi ini kami boleh berkumpul kembali ya Tuhan, untuk beribadah sekolah minggu melalui virtual. Tuhan Yesus, tolong sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga nanti pada akhirnya, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan penuh dengan sukacita. Dan juga Tuhan, pada saat kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami boleh duduk dengan tenang dan juga boleh mendengarkan dengan baik, sehingga setiap firman yang disampaikan kami boleh mengerti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah Kak Mary juga adik-adik di rumah, sekarang kita mau masuk ke dalam 10 perintah Allah, yang hari ini kita akan menyebutkan hukum yang ketiga dan yang keempat. Nah Kak Mary, hukum yang ketiga apa tuh Kak Mary? Ya, hukum yang ketiga, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah hukum yang keempat adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam ruang kesaksian, yang kali ini kesaksiannya akan dibawakan oleh adik-adik kelas anak-anak. Yuk sama-sama kita saksikan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Nah, adik-adik, gimana tadi kesaksian dari kelas kanak-kanak? Oke nggak nih Kak Cika? Oke banget Kak Oke Mary. banget tentunya dong. Nah adik-adik, sekarang kita mau kembali mengangkat satu pujian. Kita mau katakan Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Adik-adik, kita mau masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Kita mau sama-sama bangkit berdiri dan kita mau mengucapkan sama-sama pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapakku datang padaku,
kita mau siapkan hati kita mau berdoa sama-sama dan doanya akan dipimpin oleh Kakak Freddy. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami ucap syukur kepadamu Bapa, karena di pagi hari yang indah ini Engkau masih senantiasa menyertai kami Bapa. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan merawat setiap kami Bapa, supaya kami boleh mengerti kebenaran akan firman Tuhan, dan kami juga boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, minggu ini adalah minggu terakhir kita belajar ya. Tema hari ini adalah Natal yang pertama. Nah, Kak Peti, Kak Freddy pengen tanya, kalau Natal itu ada apa aja sih Kak Peti? Biasanya kalau Natal itu ada hadiah. Ada hadiah, terus ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada lampu-lampu Kak Freddy. Ada lampu-lampu yang banyak. Terus abis itu kita suka beli baju baru ya Kak Peti? Iya benar. Biasanya juga ada kue-kue ya. Ada makanan yang banyak. Betul. Nah, pokoknya setiap Natal itu pasti meriah. Nah, adik-adik, tapi kita pengen lihat nih, bagaimana sih Natal yang pertama? Natal yang awal mulanya ini terjadilah yang disebut dengan Natal. Nah, adik-adik, sebelumnya kita mau lihat dulu ya video yang satu ini ya. Ini sama-sama yuk kita tonton video berikut ini ya. Salam hai engkau yang penuh rahmat, Tuhan sertamu. Diberkatilah engkau di antara wanita. Jangan takut Maria, sebab engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan engkau akan menamainya Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Bagaimana mungkin? Sebab aku ini belum bersuami. Roh Allah akan datang kepadamu, dan kuasa Allah akan meliputi engkau. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu akan disebut kudus, Anak Allah. Elisabet sepupumu akan menjadi ibu dari seorang anak di usianya yang sudah tua. Dia yang disebut sebagai wanita mandul sekarang sedang mengandung 6 bulan. Sebab bagi Allah tidak ada sesuatu hal yang mustahil. Aku ini hamba Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menonton video ya kan ya Kak Freddy? Iya, betul. Bagaimana di video tersebut kita boleh melihat ada seorang malaikat yang bernama malaikat Gabriel. Dia memberitahukan kepada Maria bahwa Maria itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Nah, adik-adik, di sini kita boleh melihat bagaimana Tuhan memilih Maria untuk menjadi hamba Allah. Karena ketika Maria mendengar kabar bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak, Maria tetap taat adik-adik. Maria tetap mau melakukan, sekalipun rasanya mungkin dia merasa, kok aku mesti ngalamin kayak gini sih? Tapi dia tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Ya kan Kak Freddy? Betul Kak Freddy. Nah adik-adik, tadi kan di video pertama itu malaikat mendatangi Maria. Adik-adik, malaikat ini bukan hanya mendatangi Maria, tapi ada satu orang lagi yang didatangi oleh malaikat. Mau tahu adik-adik? Kita lihat ya di video selanjutnya. Yuk sama-sama kita tonton. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.
Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, adik-adik, di video kedua tadi, adik-adik bisa lihat ya, siapa yang didatangi oleh malaikat. Siapa adik-adik? Betul, Yusuf. Yusuf ini adalah bapak atau ayah dari Yesus. Nah, adik-adik, di video tadi itu diceritakan kalau malaikat itu menemui bapak Yusuf ini dan dibilang sama malaikat ini, bapak Yusuf ini tidak boleh menceraikan Ibu Maria karena yang dikandung dari Ibu Maria itu bukan sembarangan anak, adik-adik. Itu lahirnya dari Roh Kudus ya. Adik-adik tadi bisa lihat malaikat itu menyampaikan kepada bapak Yusuf dan mereka harus menamakan anak bayi ini Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, adik-adik, bayi Yesus ini butuh sosok orang tua yang lengkap. Tadi malaikat sudah mendatangi Maria, sekarang untuk ayah malaikat ini mendatangi Bapak Yusuf. Nah, adik-adik, kita mau lihat lagi nih proses kelahirannya bayi Yesus seperti apa sih? Kita lihat ya Kak Peti ya. Yuk, sama-sama kita tonton video berikut ya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Adik-adik, kita sudah melihat bagaimana proses kelahiran Tuhan Yesus, ya kan Kakak Frede ya? Coba Kakak mau tanya, bagaimana tadi adik-adik ingat? Apakah Tuhan Yesus lahir di rumah sakit yang mewah? Tidak. Tuhan Yesus lahir di kandang domba, di kain lampin. Bagaimana ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dengan begitu sederhana. Padahal adik-adik, Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja. Biasanya kan kalau kita boleh dengar, kalau misalnya raja pasti kan lahirnya di tempat yang mewah ya Kakak Fede ya, di rumah sakit yang bagus. Semuanya VIP, super-super. Tapi kali ini bagaimana Tuhan mau mengajarkan sesuatu ketika Tuhan Yesus lahir, dia datang dalam kesederhanaan. Jadi hari ini Natal pertama itu kita membahas tentang apa Kakak Freddy? Natal itu harus apa? Tentang apa? Natal itu harus yang sederhana adik-adik. Nah adik-adik, Natal itu bukan adanya kue, adanya hadiah atau adanya pakaian adik-adik. Tapi Natal itu tentang bagaimana Yesus lahir ke dunia. Kita harus selalu bersyukur adik-adik, walaupun Natal kita tahun ini tidak bisa seperti Natal-Natal tahun lalu ya Kak Peti ya, yang meriah, yang kita bisa rayakan di gereja. Natal tahun ini sama-sama. Natal tahun ini kita harus merayakannya di rumah kita masing-masing ya. Tadi seperti Natal yang dilihat di video-video sebelumnya, Natalnya itu Natal yang pertama itu di tengah-tengah kesederhanaan. Tahun ini kita juga akan belajar bagaimana Natal kita di tengah-tengah kesederhanaan. Mungkin tahun ini kita tidak mendapatkan hadiah, mungkin tahun ini kita tidak mendapatkan baju baru ataupun kue-kue yang banyak. Tapi adik-adik jangan khawatir, karena Natal itu bukan berarti tentang hadiah ataupun makanan, tapi Natal itu tentang bagaimana Juru Selamat lahir ke dunia ini. Kita harus selalu bersyukur atas kelahiran Tuhan Yesus.
Nah adik-adik, seperti yang Kak Freddy bilang bahwa dengan lahirnya Tuhan Yesus itu sebenarnya cukup untuk kita. Jadi bagaimana biarlah kita boleh mengucap syukur dalam segala hal ya Kak Freddy ya. Walaupun sederhana, kita merayakan Natal dengan sederhana tidak menghilangkan rasa sukacita kita ya Kak Freddy. Karena kita tahu ada seorang bayi, seorang juru selamat lahir untuk kita. Tuhan Yesus yang lahir untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Adik-adik, itu firman-Nya hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan hari ini Kak Frede dan Kak Peti juga mau mengucapkan pamit ya Kak ya? Iya betul. Karena terima kasih sudah setahun bersama secara online. Mungkin Kak Frede baru di beberapa bulan terakhir bergabung dengan kelas Pratama. Tapi hari ini kayak mau mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada adik-adik. Kita juga mohon maaf ya adik-adik ya kalau misalnya ada salah kata di Kak Betty, di Kak Frede ataupun penyampaian kami kurang baik. Adik-adik mohon ya dimaafkan semuanya. Ya, jadi sampai berjumpa di kelas yang akan datang. Semoga tahun depan kita tidak berjumpa secara online lagi, tapi kita boleh bertatap muka ya Kak Frede ya, dengan kelas yang baru, dengan guru kelas yang baru. Dan hari ini Kakak Peti dan Kakak Frede mengucapkan selamat menyambut hari Natal adik-adik. Terima kasih. Dan karena ini firman kita yang terakhir, sebelumnya nanti mungkin minggu depan kita masih akan ketemu karena mungkin masih ada ujian ya Kak, masih ada ujian. Tapi kita mau tutup ibadah terakhir pisah kelas kita. Yuk sama-sama lipat tangannya, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang surga, Bapa kami yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar bagaimana tentang Natal yang pertama, bagaimana Tuhan Yesus boleh lahir, dan biarlah kami boleh belajar bahwa Tuhan Yesus cukup untuk kami. Biarlah kami boleh belajar merayakan Natal dengan secara sederhana, tapi itu tidak menghilangkan rasa sukacita kami. Karena Natal bukan tentang hadiah, Natal bukan tentang pakaian baru, Natal bukan tentang pesta-pesta Tuhan. Tapi yang kami tahu ada seorang juru selamat yang lahir untuk menebus kami. Terima kasih Bapak, terima kasih juga Tuhan Yesus kalau setahun ini kami boleh bersama-sama dengan Kak Frede, dengan anak-anak kelas pertama. Tuhan Yesus boleh tolong mereka, Engkau boleh berkati Bapak, Engkau boleh berkati Kiel, Rangga, Bram, Devlin, Asher, Rian, Cinta. Tuhan Yesus, Engkau boleh berkati mereka dengan lebih lagi Tuhan Yesus. Biarlah Bapak tumbuh kembang mereka, Engkau boleh sempurnakan di tahun yang baru, di kelas yang baru, mereka boleh semakin bertumbuh dan semakin sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, biarlah ketika kami boleh mendengar firman yang tadi, firman itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk Kak Frede yang tetap setia mau melayani Tuhan Yesus. Engkau boleh berkati dia, berkati juga untuk setiap kedua orang tua adik-adik Bapak dalam setiap pekerjaan mereka. Engkau boleh berkati dan lebih lagi juga dengan kesehatan kedua orang tua kami. Tuhan Yesus yang terus boleh berkati Bapak, biar kesehatan prima yang Tuhan Yesus berikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan doa ini mau kami sempurnakan dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.